Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, Mazmur pasal yang ke-27 ayat 7. Melalui ibadah ini, kita diajak untuk berseru kepada Allah, sebab dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengan sukacita, kita pun berseru kepada Tuhan, Sang Raja yang Maha Mulia, serta bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerjaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 269 ayat 2. Yang menuntun hati kami.
Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang tertulis dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus pasal yang ke-16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 2 dan ayat 4. Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia, saat ini kami mengingat penderitaan yang kami alami karena pandemi COVID-19. Banyak hal yang membuat kami takut, yang mempengaruhi iman percaya kami. Kami takut dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Kami takut jika kami tertular penyakit. Kami takut tidak dapat makan. Dan kami takut akan datang banyak hal penderitaan lain menghampiri kehidupan kami. Oleh karena itu kami memohon, berikanlah iman yang hidup, sebab hanya Engkau yang bisa kami yakini, yang bisa menyelamatkan kami dari penderitaan ini. Engkaulah yang kami harapkan menjawab seruan kami. Karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Janji Allah kepada orang yang mengaku dosanya, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yakni tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat 7 hingga ayat 14. Kita membaca secara responsoria. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1 dan ayat 5. Tempat berpanggung
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 dan ayat 3. Kita kumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Eksaudi menjadi teks khotbah bagi kita tertulis dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka,
Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Dia. Demikian firman Tuhan. Saat ini sudah 13 kali dihitung dengan hari besar. Kita harus beribadah dari rumah. Dari rumah kita menyampaikan doa permohonan dengan seruan, "Tuhan, kasihanilah kami, tolonglah kami. Kiranya virus corona ini berakhir. Kami kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami kembali gereja seperti biasanya." Dan seruan ini juga disampaikan orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berduka karena virus corona. Saat ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Artinya Tuhan mendengar seruan orang-orang percaya. Dalam khotbah kita saat inilah seruan orang-orang percaya melalui 2 orang buta. Yesus menunjukkan kuasanya, tergerak oleh belas kasihan. Yesus menjamah 2 orang buta, dan orang buta itu pun celik matanya, bisa melihat. Ini adalah mujizat yang diperbuat oleh Yesus. Tergerak oleh belas kasihan tidaklah seperti orang yang memiliki rasa simpati. Dia hanya kasihan tapi tidak membantu. Tergerak oleh belas kasihan tidaklah seperti orang yang dia membantu tapi karena ada tujuan atau maksud tertentu yang dia inginkan. Ini bukan tergerak oleh belas kasihan menurut Yesus, tapi tergerak oleh belas kasihan karena digerakkan dari dalam hati, bukan karena kewajiban, keterpaksaan, tapi karena ada kerelaan hati, pengorbanan yang tulus. Kepastiannya adalah dengan dasar tergerak oleh belas kasihanlah Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Tepat ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan diikuti oleh orang-orang banyak. Orang banyak yang mau berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka mau mengikuti Yesus karena sudah terlebih dahulu mendengar dan melihat banyak hal ajaib yang diperbuat oleh Yesus. Yesus mengajar, Yesus berkhotbah, Yesus menyembuhkan orang sakit, bisu tuli. Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus mentahirkan orang yang sakit kusta, mengusir roh-roh jahat, dan banyak hal lain yang diperbuatnya dengan tujuan memberi kelegaan dan melepaskan beban yang berat. Tentu saja orang banyak yang mengikuti perjalanan Yesus memiliki motivasi atau alasan tertentu di balik ketenaran Yesus, atau disebut dengan Yesus yang sedang viral pada masanya karena apa yang telah dilakukannya. Ada yang karena kesungguhannya mengikuti Yesus. Ada yang hanya karena kepingin tahu atau kepo. Ada yang ingin menyaksikan secara langsung. Ada yang hanya ikut-ikutan. Ada yang hanya ingin mujizat saja. Dan banyak lagi motivasi lain. Sedangkan kita, saudara-saudari yang terkasih, apakah motivasi atau alasan kita mengikut Yesus? 2 orang buta yang mendengar Yesus melintas dekat dengan keberadaan atau tempat orang buta itu. Mereka berusaha memanggil dan berseru kepada Yesus dengan mengatakan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Kita bisa bayangkan bagaimana cara 2 orang buta memanggil dan berusaha untuk didengarkan dengan segala keterbatasannya, bersaingan dengan orang banyak yang mengerumuni Yesus. Mereka memanggil dengan sebutan Tuhan, Anak Daud, yang artinya
Tuhan itu dalam bahasa Yunani, Kurie, artinya Tuhan, sedangkan anak Daud adalah sebutan yang disampaikan karena rasa percaya bahwa Yesus patut menjadi Mesias yang dinanti-nantikan oleh mereka sebagaimana yang sudah diberitakan atau disuarakan nabi-nabi sebelumnya. Jadi panggilan Tuhan anak Daud adalah panggilan karena rasa hormat mereka dan Yesus patut menjadi Mesias atau penyelamat bagi mereka. Ternyata orang banyak yang mendengar seruan dari orang buta. Mereka menegur dan menyuruh untuk diam. Menyuruh orang buta itu membungkam. Karena mereka itu tidak layak bersuara dengan situasi bahwa mereka adalah orang buta yang patut disingkirkan. Namun seruan mereka tidak melemah. Andai kata itu ada pada posisi kita, mungkin rasa ciut itu pasti ada. Enggan untuk berharap atau berseru itu ada. Tapi mereka malahan berseru semakin kuat yang menunjukkan atau sebagai bukti harapan dan iman mereka sangat besar kepada Tuhan. Yang mereka yakini Yesuslah satu-satunya jalan untuk mereka dapat sembuh dan merubah kehidupan mereka yang bukan hanya menderita karena buta, tapi juga menderita karena ketertekanan dari sekeliling mereka yang mendiskriminasikan posisi mereka di tengah-tengah masyarakat atau orang banyak. Sama seperti khotbah pertanyaan di Minggu Rogatif, seorang janda yang dengan terus-menerus memohon dan tidak pernah putus asa apapun rintangannya, dan dia pun mendapatkan hasil dari kegigihannya. Dia menerima apa yang dia perlukan. Seperti itulah dua orang buta. Mereka yakin akan kuasa Yesus yang dapat memulihkan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mengalami seperti yang dialami dua orang buta. Hilangnya harapan karena situasi kehidupan atau beban yang berat berlangsung sekian lama yang mungkin saja kita rasakan membuat kita putus asa. Misalkan ada orang yang sudah sakit bertahun-tahun, berobat ke sana kemari, tidak juga sembuh, akhirnya stres, kehilangan harapan. Ada orang yang ekonominya bertahun-tahun sangat susah dan kehilangan harapan untuk masa depan yang baik bagi anak-anaknya atau untuk dirinya sendiri. Ada orang yang susah, yang sudah berumur dan belum menikah. Mereka kehilangan harapan untuk bertemu pasangan hidup. Ada orang atau keluarga yang belum memiliki anak sampai menunggu bertahun-tahun, sudah berobat ke sana kemari, mardapol tusat tuson, tapi mereka akan kehilangan harapan untuk memiliki anak karena beban yang sudah sangat lama. Orang yang disiksa bertahun-tahun akan kehilangan harapan untuk dapat kembali berbahagia. Orang atau keluarga yang tidak ada kedamaian di rumahnya akan kehilangan harapan untuk menjadi rumah tangga teladan. Anak yang frustasi karena melihat orang tuanya broken home, olah namar tokar, akan kehilangan harapan dan lain sebagainya. Situasi inilah yang dialami orang buta. Banyak hambatan untuk berseru, tidak bisa melihat berpuluh tahun lamanya. Tentunya harapan mereka sudah hampir tidak ada. Dan bahkan kita bisa katakan tidak mungkin lagi mereka untuk berharap. Belum lagi mendengarkan celoteh orang lain seperti yang kita hadapi yang membuat kita down. Bertemu dengan keluarga di sana, kita yang dibicarakan, kita disingkirkan, dikucilkan, yang membuat kita berhenti untuk berseru dan memohon kepada Tuhan. Karena itu, jangan pernah mendengarkan apapun yang menghilangkan harapan kepada Tuhan. Karena tidak semua yang sampai kepada telinga kita patut kita respon. Apalagi yang sampai menghambat langkah kita untuk berseru kepada Tuhan. Kiranya seruan kita juga semakin keras dan semakin kokoh hanya kepada Tuhan. Sama seperti orang buta yang tidak mau dikalahkan oleh orang-orang yang menyuruh mereka untuk diam. Mungkin situasi beban kita sama seperti orang buta dalam nas ini.
yang kembali memiliki harapan ketika mendengar bahwa Yesus itu melintas dari mereka. Atau saat ini kita mendengar firman Tuhan yang mengajak kita untuk kembali berharap. Sungguh luar biasa. Kita mau memohon kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan pun akan mendengarkan seruan itu dan mengatakan sama seperti kepada orang buta, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini sampai ke rumah kita masing-masing. Apa yang kamu kehendaki, Amanginang, supaya Tuhan perbuat bagimu? Tuhan akan melihat keluh kesahmu. Jika engkau percaya, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan menjamah mata 2 orang buta, menunjukkan mujizat kepada mereka. Iman orang buta itu menyembuhkan mereka. Atas apa yang mereka minta, Tuhan kabulkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, asalkan kita berseru kepadanya dengan iman akan kuasanya. Yesus sendiri yang mengatakan dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bagaimanakah respon 2 orang buta yang menerima berkat? Dan bagaimanakah respon kita ketika kita sudah menerima berkat? Pastinya mengucap syukur. Ucapan syukur lahir dari kesadaran iman, merespon karya Allah dalam hidupnya. Ketika seseorang menerima apa yang dia minta, mendapatkan apa yang dia cari, semuanya itu karena anugerah Tuhan dan dapat direspon dengan banyak cara. Ada yang mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh sebagai respon ucapan syukurnya, seperti 2 orang buta. Ada yang mengabdikan dirinya sebagai hambanya ketika dia mendapatkan berkat Tuhan. Adong namandokon gabi situa nama au, gabi padita nama au, dung dapot na hinalomohon ni rohana. Ada yang merespon dengan memberikan persembahan, ada yang merespon dengan datang berkunjung ke panti asuhan, panti jompo, atau menolong orang-orang yang kurang mampu, atau orang-orang yang layak dibantu. Ada juga yang saat ini senyum-senyum karena mengingat mereka belum merespon berkat Tuhan yang dia terima, seperti yang dinajarkan atau dijanjikannya sebelum dia menerima apa yang diharapkan. Masih ada waktu, tetaplah berharap. Sampaikan seruanmu seperti nama minggu Eksaudi. Tuhan akan mendengarkan seruanmu. Dan jika engkau telah mendapatkan berkat Tuhan, ingatlah untuk selalu berseru di dalam doa, karena di dalam Yesuslah jawaban doamu. Amin. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap Engkau berkati mengikuti ibadah minggu sampai saat ini. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan dapat kami terapkan. Kami akan menyampaikan segala doa permohonan kami, karena kami yakin Engkau akan mendengarkan dan menjawab segala doa kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yakni jemaat HKBP Resort Koserna. Tuhan, berkati setiap pekerjaan mereka, berkati anak-anak yang Kau berikan kepada setiap keluarga, terkhusus untuk anak-anak yang harus sekolah dari rumah. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada anak-anak dan kepada orang tua yang mendidik dari rumah. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayan gereja-Mu yang tetap melayani meskipun dengan berbagai cara untuk dapat menyampaikan firman-Mu ke rumah-rumah. Inilah doa permohonan kami Tuhan yang selalu Engkau dengarkan, dan kami memohon dengan sangat, kami memohon dengan tulus. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kuasa-Mu agar virus corona ini dapat berakhir, kami kembali melakukan aktivitas kami seperti biasanya dan melakukannya dengan sukacita. Tuhan juga yang memberikan sukacita kepada seluruh jemaat-Mu
terkhusus untuk orang-orang yang berulang tahun dalam minggu ini. Berikan mereka Tuhan panjang umur dan kesehatan, dan berikan kedewasaan iman, agar mampu mensyukuri berkat-Mu yang tetap mengalir dalam hidup mereka. Inilah doa permohonan kami Tuhan, yang kami sampaikan melalui anak-Mu, Juru Selamat yang telah menghapus dosa pelanggaran kami. Kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403, kita nyanyikan ayat 3 dan ayat 4, serta mengumpulkan persembahan kedua. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Serah